Shalom, para eyang adi yuswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa adi yuswa GKJ Wirobrajan Rabu 16 Maret 2022. Karena situasi pandemik yang kembali meningkat, maka kita mengadakan secara online. Dan di dalam masa Paskah ini, bersama kita akan bergumul sebuah tema, belajar dari penderitaan Kristus. Karena itu eyang adi yuswa, kini mari bersama kita siapkan hati untuk memasuki hadirat Allah. Kita mengambil waktu teduh dan mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kita kepada Tuhan. Para eyang adi yuswa yang terkasih, marilah persekutuan doa adi yuswa saat ini bersama kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai para eyang adi yuswa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Para eyang adi yuswa, sebelum bersama kita menyambut kebenaran sabda Tuhan, mari bersama kita memuji Allah, membangun semangat yang senantiasa ditambahkan usia dan dilimpahi berkat karunia, kedamaian dan kesejahteraan. Bersama kita menyanyikan Mars Adi Yuswa.
Poro eyang adi yuswa, kini bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami dari segenap eyang-eyang adi yuswa yang tetap Tuhan perkenankan berbakti kepadamu. Kami memang prihatin sebab situasi saat ini kembali kami harus bersekutu secara online. Tetapi kami tetap merasakan hadirat Tuhan yang justru semakin dekat dan semakin hangat untuk melindungi dan memelihara kami. Karena itu Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Di tengah masa Paskah ini, kami ingin belajar dari pengalaman penderitaan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, segala kesusahan bukannya menaklukkan kami, tetapi oleh kuasa Kristus kami hidup berkemenangan dan berpengharapan. Urapilah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terangilah hati, batin, dan jiwa poro eyang kami, sehingga sungguh dapat mendengar, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Poro eyang adi yuswa, tema hari ini adalah belajar dari penderitaan Kristus di dalam suasana masa Paskah. Kita akan dituntun dari bacaan Injil Matius pasal 27 ayat 39 sampai 44. Demikian sabda Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena Ia sendiri telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencelanya demikian juga. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Hosiana. Poro eyang adi yuswa, saya punya sebuah cerita menarik. Sebuah satu cerita yang sama, tetapi bisa berakhir dengan 2 cerita, 2 kisah yang berbeda. Kisah itu adalah demikian, yaitu suatu hari di sebuah pagi di mana seorang ayah
sudah rapi dan sudah siap berangkat kerja. Tetapi tanpa sengaja, sang anak menumpahkan kopi kesayangan sang ayah hingga tumpah membasahi meja dan baju kerja sang ayah. Tentunya sang ayah marah luar biasa. Kamu bagaimana sih? Lawang ayah sudah siap kerja, malah kamu tumpahin kopi. Tentu dengan kemarahannya, sang anak menjadi takut, bahkan mulai menangis. Sedangkan sang ayah belum puas marahnya, maka juga ditumpahkan kepada istrinya. Ibu juga ini lo lihat, kalau bikin kopi yang naruh yang benar, ini anakmu malah nyenggol, basah semua karena kopi. Tentu sang istri yang sudah bangun lebih pagi, menyiapkan segala yang terbaik untuk suami dan anak, sakit hati justru karena dimarahi suami. Ya gak apa-apa, besok malah gak usah ada kopi pak, malah gak ada yang tumpah, ketus istrinya. Di dalam suasana seperti itu, sang ayah kembali masuk kamar ganti baju. Dan ketika keluar, ternyata anaknya masih menangis. Anaknya tidak mau sekolah karena sakit hati, dibentak dan dimarahi oleh sang ayah. Bahkan bu sekolah sudah menjemput. Sang anak tidak mau keluar hingga bu sekolah berangkat. Dan anak ketinggalan bus sekolah, tidak dapat berangkat ke sekolah. Para eyang adi yuswa, sang ayah tambah jengkel. Dia yang ditumpahi kopi, lah kok sekarang anaknya yang malah mutung. Maka sang ayah mau tidak mau harus mengantarkan anaknya ke sekolah. Tetapi di dalam mobil, sepanjang perjalanan, anaknya masih marah, cuek, dia ngambek. Maka diantar ke sekolah, dia mendiamkan ayahnya, bahkan saat turun dari mobil. Tanpa salaman, tanpa pamitan, langsung lari dan masuk ke sekolah begitu saja. Sang ayah tambah jengkel dengan sikap anaknya. Tetapi ketika sampai kendaraannya di kantor, waduh, jamnya sudah terlambat karena ia ganti baju, mengantar anak ke sekolah, dan bosnya marah besar. Kamu masih niat kerja enggak kok masuk jam segini? Kalau enggak niat malah keluar saja lebih baik. Dia mendapat marah dengan bosnya. Masalahnya menjadi bertambah berat. Dan ketika ia masuk ke ruang kerja, memulai pekerjaannya, aduh, koper dan tas kerjanya ternyata lupa dibawa, ketinggalan di rumah. Mau tidak mau ia harus izin dan kembali ke rumah. Tentu bosnya tambah marah. Dan sesampainya di rumah, sang istri tahu kalau tasnya ketinggalan. Dengan wajah sinis dan ketus, ngapa? Ambil tas, nyalain lagi, gara-gara istri gak ngingetin tasnya. Suasananya sungguh-sungguh sangat buruk, para eyang adi yuswa. Tapi kali ini saya ingin mengulangi cerita dengan akhir yang berbeda. Suatu hari, seorang ayah yang sudah rapi dan siap bekerja, pluk, lagi-lagi kisahnya sama. Sang anak menumpahkan kopi yang membasahi meja dan baju sang ayah. Tapi kali ini sang ayah tidak marah. Ia berkata, sudah, kamu gak usah nangis. Ini cuma basah, ayah akan ganti baju. Kamu gak perlu takut. Sang ayah masuk ke kamar, ia mengganti baju. Dan ternyata saat ia keluar, sang anak sudah dalam perjalanan menuju bis sekolah yang menjemputnya.
Dan setelah masuk dari jendela, sang anak melambai-lambaikan tangan. Dia pamit, dia tersenyum, dia bahagia dengan memberikan senyuman kepada sang ayah seiring dengan berangkatnya bus sekolah. Kali ini sang ayah sudah serapi, sudah siap. Ia berpamitan kepada sang istri mendapat ciuman di kening. Ia berangkat dengan tidak sampai terlambat. Ia fokus dan serius sehingga di tempat kerja kopernya pun tidak ketinggalan dan dapat melakukan semua pekerjaannya dengan baik. Hingga tiba saatnya usai bekerja, kembali ke rumah dan disambut mesra oleh keluarga yang menunggu dengan penuh kasih. Para eyang adiyuswa, ingatkah bahwa dua cerita ini berawal dari masalah yang sama? Sebuah kesusahan karena sang ayah tertumpah kopi. Tapi pertanyaannya, kenapa ceritanya malah berakhir berbeda? Kenapa yang satu berakhir dengan kesedihan, kemarahan, dan kekacauan? Tetapi justru ketika cerita yang kedua berakhir begitu indah, tanpa kemarahan, tanpa kebencian, bahkan berlimpah dengan kebahagiaan dan kasih. Kenapa para eyang adiyuswa? Jawabannya justru semua tidak tergantung dari masalah apa yang kita alami. Masalahnya sama beratnya, kopinya tumpah. Yang menentukan bukan pada berat ringannya masalah. Yang paling menentukan adalah bagaimana respon, bagaimana sikap kita menghadapi setiap masalah. Itu yang menjadi pembedanya. Demikian juga hari ini para eyang adiyuswa, kita akan belajar melalui peristiwa salib Kristus. Peristiwa yang sangat menderita dan menyakitkan. Salib Kristus adalah puncak dari segala penderitaan kehidupan. Yesus yang penuh kasih ditinggalkan murid-murid yang dikasihi, ditinggalkan murid-murid yang telah dilayani, dibasuh kakinya, menerima tubuh dan darahnya dalam roti dan anggur perjamuan. Murid-murid meninggalkannya, bahkan Yudas mengkhianatinya. Tiada satupun yang membela. Bahkan ketika diadili, tidak ditemukan kesalahan, tidak layak untuk dikatakan untuk menerima hukuman mati. Tetapi kenyataannya, bahkan ketika Yesus disandingkan dengan Barabas, justru Barabas sang penyamun yang dibebaskan. Setiap orang menginginkan kematian Yesus. Dan akhirnya Yesus harus mati disalibkan. Yesus harus mati bahkan di antara para penjahat. Yesus mati tanpa kesalahan, dikhianati, ditinggalkan, difitnah, dan mengakhiri hidupnya sebagai seorang penjahat dan mati di antara para penjahat. Tetapi mari kita lihat dan mari kita belajar dari penderitaan Kristus. Saat itu setiap orang membencinya. Orang-orang yang lewat, yang telah mengenal dan melihat kuasa Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, menghujat Yesus. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salibmu itu. Mereka menghujat. Persis omongan iblis, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti.
Mereka mencobai Yesus yang sudah tersalib. Ayo turun, tunjukkan kuasamu, selamatkan dirimu. Orang-orang melihat Yesus yang tidak berdosa bukan dengan empati, tetapi dengan hujatan. Bahkan demikian juga ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam Farisi. Mereka itu orang-orang suci yang hidupnya mematuhi hukum Taurat, yang sudah seharusnya melihat segala kejahatan dengan kebenaran, yang sudah seharusnya melihat penderitaan dengan belas kasih. Tetapi kenyataannya mereka pun juga mengolok-olok Tuhan Yesus dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Eyang Adi Yuswo, apa kurang percaya dengan melihat setiap perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus? Sudah begitu nyata dan begitu jelas mereka menolak, tetapi mereka masih mengatakan, kalau turun kami akan percaya kepadanya. Sebuah hinaan, sebuah perendahan, sebuah seakan mau percaya karena Yesus sudah tidak lagi berdaya. Dan ternyata para eyang Adi Yuswo, sengit kuin tulit, kebencian itu merambat, dan itu pun terjadi kepada para penyamun, mereka yang senasib dengan Yesus, yang sama-sama mendekati ajal. Itu pun ikut mencela Tuhan Yesus dan berkata, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus menjadi musuh semua orang, ditinggalkan murid, dihina orang lewat, diolok-olok bahkan dari orang-orang yang suci, sampai orang senasib pun mencelanya. Sungguh pengalaman yang sangat menyakitkan, sangat melukai. Tetapi hari ini kita akan belajar dari penderitaan Tuhan Yesus. Kita akan menemukan rahmat. Yang pertama, Yesus memang menderita. Yesus memang disalibkan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa orang-orang beriman tidak akan takluk atas penderitaan. Orang-orang percaya tidak akan dikuasai segala masalah apapun yang dihadapi. Itulah mengapa Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus tidak membalas setiap caci maki, hinaan, celaan, dan olok-olok. Justru menunjukkan ia menang. Ia tidak dikuasai hinaan. Ia tidak kalah atas penderitaan. Ia di atas segala masalah yang ada. Dan ia dapat menanggapi dengan benar. Pelajaran yang kedua, justru Yesus menunjukkan kekuatan dan kuasa. Sebab ia memilih bertahan dalam kasih. Bukannya ia tidak mau turun, tetapi ia memang bertahan di atas kayu salib. Waktunya mengajar sudah usai. Waktunya menunjukkan segala kuasa Allah sudah semua diselesaikannya. Sekarang waktunya untuk bertahan di atas kayu salib, untuk menaati kehendak Allah. Dia bisa turun, dia bisa selamat. Tetapi ketika turun dan selamat, dia malah menyelamatkan dirinya sendiri, bukan menjadi juru selamat bagi saya dan para eyang Adi Yuswo. Dia memang memilih di atas kayu salib, karena di sana ketaatannya kepada Bapa, dan di sanalah
pengampunan dan penebusan dosa kita digenapi. Yesus mau menunjukkan bahwa respon yang benar adalah taat kepada Tuhan. Sebab dalam penderitaan seberat apapun, orang yang tidak kalah dengan penderitaan, orang yang mau sungguh-sungguh tetap taat kepada Allah, dalam penderitaan sekalipun akan memberikan pengharapan. Justru kini kita mengerti, Dia tidak turun atas kayu salib, dan dengan demikian kita yang hidup karena kematiannya, kita yang sembuh karena Dia yang menanggung kutukan kita, kita yang kini suci karena Dia yang menanggung dosa-dosa kita. Maka poro eyang adi yuswa, hidup kita tidak pernah lepas dari masalah. Bahkan boleh jadi di usia lanjut, penderitaan kita bukannya makin ringan, boleh jadi makin berat. Tetapi bukan itu persoalannya. Yang lebih penting adalah bagaimana bersikap benar dalam penderitaan. Apapun masalahnya, jika kita tidak dikuasai oleh penderitaan, dan jika kita lebih memilih taat kepada Tuhan, di sana ada berkat, di sana ada pengharapan, dan Kristus telah menjadi teladan bagi kita. Amin. Poro eyang adi yuswa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran sabdamu, bahwa sejatinya hidup kami memang tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi bukan berat ringan atau susah sakitnya penderitaan, melainkan sikap yang benar yang paling menentukan. Sebuah pengalaman sama akan berakhir berbeda, bukan ditentukan dari masalah, tetapi dari sikap yang benar, maka semua dapat terselesaikan. Di puncak segala penderitaan kami telah melihat Engkau tidak takluk, Engkau tidak membalas segala caci maki dan hinaan. Engkau bertahan dalam ketaatan, sehingga oleh kasih-Mu Engkau tidak memilih turun, bertahan sampai pada kematian, untuk menunjukkan bahwa ketaatan pada Tuhan membuat rencana Tuhan tidak pernah gagal, untuk menunjukkan kekuatan kasih akan dapat bertahan sampai akhir. Karena itu ajarilah kami ya Tuhan, untuk senantiasa dapat memiliki sikap yang benar dalam menghadapi segala kesusahan dan penderitaan. Saat ini kami menyerahkan poro eyang kami dalam usia lanjut. Engkau lindungi mereka sehingga tidak menjadi lemah ataupun sakit. Engkau memelihara mereka sehingga mereka tidak berkekurangan suatu apapun. Engkau menuntun mereka sehingga dalam penuh damai sejahtera kami boleh melewati hari-hari dengan penuh sukacita, bahkan melewati pandemik hingga melewati kematian dengan penuh rahmat keselamatan. Kami mohon penghiburan bagi segenap adi yuswa yang menderita sakit. Kami mohon kesembuhan oleh kuasa darah Kristus dari segala keterbatasan dan penyakit mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan yang terselip saat kami berbakti kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Poro eyang adi yuswa, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan, mari kini kita siapkan hati dan bersama kita mengangkat jiwa kita memuji Allah, pujian Paskah, memandang salib Rajaku.
Eyang Adi Yuswo yang terkasih dalam Kristus, tibalah kita pada penghujung kebersamaan kita. Karena itu mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Hiduplah sebagai saksi Kristus di sepanjang sisa usia kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian para Eyang Adi Yuswo, kebersamaan kita dalam persekutuan doa Adi Yuswo di bulan Maret, Rabu 16 Maret 2022. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita. Tentu tidak lepas dari masalah, tentu juga ada penderitaan. Tetapi selama kita memiliki sikap yang benar, kita dapat bersukacita, berpengharapan, dan menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita bersama. Saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Persekutuan Adi Yuswo GKJ Wiro Brajan.